Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Olivia dengan NPM 254111134, Program Studi Manajemen Kelas Manajemen 25B. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pendapatan dan diskriminasi. Pengertian pendapatan. Pendapatan adalah uang atau imbalan yang diterima seseorang atau kelompok sebagai hasil dari kontribusi mereka dalam kegiatan ekonomi seperti bekerja, berusaha, dan berinvestasi. Pendapatan dapat berupa uang tunai, yaitu gaji, upah, bonus, dan lain-lain. Lalu ada barang atau jasa, misalnya fasilitas rumah dinas, kendaraan, dan lain-lain. Sumber-sumber pendapatan: yang pertama, pendapatan dari tenaga kerja; yang kedua, pendapatan dari modal; yang ketiga, pendapatan dari tanah; yang keempat, pendapatan dari kewirausahaan; yang kelima, pendapatan transfer. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan. Yang pertama yaitu ada pendidikan dan keterampilan. Semakin tinggi pendidikan, biasanya semakin besar pendapatan. Selanjutnya, jenis pekerjaan. Pekerjaan profesional atau beresiko tinggi cenderung memiliki pendapatan lebih besar. Yang ketiga, pengalaman kerja. Yang keempat, ada lokasi kerja. Dan yang kelima, kebijakan pemerintah. Dan yang keenam, permintaan dan penawaran tenaga kerja. Selanjutnya, pengertian diskriminasi. Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan faktor tertentu seperti jenis kelamin, ras, agama, atau latar belakang sosial. Dalam konteks ekonomi, diskriminasi berarti perbedaan perlakuan terhadap pekerja atau pengusaha dalam hal kesempatan kerja, upah, atau karir yang tidak didasarkan pada kemampuan atau produktivitas. Dampak diskriminasi terhadap pendapatan: menurunkan pendapatan kelompok tertentu. Lalu, kelompok yang didiskriminasi mendapat upah lebih rendah. Selanjutnya, upaya mengatasi diskriminasi dan ketimpangan pendapatan. Yang pertama, meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan kerja. Yang kedua, mendorong kesetaraan gender di tempat kerja, dan lain-lain. Selanjutnya, contoh kasus di Indonesia. Yang pertama, perempuan di sektor informal sering dibayar lebih rendah daripada laki-laki meskipun memiliki beban kerja sama. Selanjutnya, tenaga kerja difabel sulit mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Selanjutnya, pekerjaan di daerah terpencil menerima upah lebih kecil dibanding pekerja kota meskipun tanggung jawabnya sama. Lalu, program pemerintah seperti BLT, KIP, dan subsidi UMKM bertujuan mengurangi kesenjangan pendapatan. Jadi kesimpulannya, pendapatan dan diskriminasi merupakan dua hal yang saling berkaitan erat. Pendapatan menunjukkan kemampuan ekonomi seseorang, sementara diskriminasi dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan sosial. Untuk mewujudkan pemerintah kesejahteraan, diperlukan kebijakan ekonomi yang adil, kesejahteraan kesempatan kerja, dan penghapusan segala bentuk diskriminasi. Intinya, keadilan ekonomi hanya tercapai jika setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja, berusaha, dan memperoleh pendapatan yang layak. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.